tes. Perkenalkan, nama saya Rajulan Tajulu dengan NIM 11S22032. Dan di sini saya akan presentasikan untuk praktikum kedua dari PAM dengan judul Kotlin dasar dan membuat UI aplikasi. Oke, sini saya akan langsung tampilkan ke studi kasus untuk praktikum ini. Oke, untuk studi kasus yang pertama itu adalah aplikasi tahapan atau proses. Jadi di sini kita ditunjukkan untuk membuat aplikasi Android yang memperhatikan tahapan atau proses pada suatu hal. Misal contohnya aplikasi terkait metamorfosis kupu-kupu yang di contoh modul ini. Nah ini berbeda dengan contoh yang diberikan di modul itu kan kalau diklik tombolnya itu akan urutan gambaran ditujukannya itu random. Nah di sini disuruh untuk menampilkan gambar secara berurutan dan setelah sampai ke tahap akhir itu akan kembali ke gambar awal lagi. Oke, di sini saya akan langsung nah ini ya kode saya, ini main activity-nya. Nah ini composable-nya yang manggil image cycler yang berguna untuk menampilkan gambar tombolnya. Oke, sini saya akan run dulu sekali menjelaskan. Image cycler ini menggunakan Nah ini menggunakan result untuk menentukan gambar mana yang ditampilkan. Kalau untuk contoh ini saya menggunakan gambar dari binatang bahasa Indonesia domestic silk moth atau ngengat silk ya. Dan ini tahapnya dari gambar 1 ke 4 itu dari telur sampai ke binatang dewasanya. Nah ini gambarnya tampilkan menggunakan image ini dari Jetpack Compose. Sumbernya itu dari gambarnya sudah saya import ke drawable-nya. Nah ini saya menggunakan tombol ini next ini yang saya buat tombol di strings. Ini jika ditekan ini akan menambahkan resultnya dari 1 sampai terus sampai ke 4, dan si keempat dan sudah berhenti ini akan kembalikan lagi ke tahapan awal. Oke, saya akan langsung demonstrasikan saja. Ini gambar pertama itu telurnya, nah, ini kedua larvanya, lalu ketiga kepompong, dan terakhir dewasanya. Dan jika saya klik lagi akan kembali ke gambar telur. Oke, itu untuk yang pertama. Kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu untuk aplikasi pemrosesan data. Nah, sekarang untuk kita itu membuat aplikasi yang mampu menerima input dari pengguna menggunakan komponen text field dan switch. Input yang diterima itu harus menghasilkan suatu dari data yang diberikan. Contohnya aplikasi konversi mata uang. Contoh ini. Dan harus menceritakan unit testing dan juga UI testing nanti. Oke, lalu saya sebentar. Ini belum di sorry ini salah tadi itu untuk testingnya. Nah ini aplikasinya. Untuk aplikasi yang saya buat itu adalah BMI kalkulator, yaitu BMI itu body mass index, yaitu untuk menginput tinggi dan juga berat badan kita untuk mendapatkan nilai BMI yang bisa dibandingkan dengan standar BMI nanti apakah sehat atau ya kurang sehat. Oke. Ya ini kan
itunya surface, nanti kita panggil instance dari BMI calculatornya. Nah ini composable-nya, nah ini ada weight untuk beratnya dan height-nya yang kita input nanti. Oke, nah ini BMI-nya. Di sini nanti kita panggil fungsi calculate BMI yang untuk menjalankan fungsi untuk hitung BMI dari inputnya ini. Nah, di sini ada column, ada modifier dan juga yang lain. Nah, di sini itunya ada teksnya untuk menampilkan judulnya. Lalu ini edit number field-nya. Edit number field ini digunakan daripada yang lain, misalnya kayak outline text field lain. Untuk pastikan hanya yang input kita yang bisa diterima itu hanya angka, karena yang diperlukan tuh angka gitu. Supaya huruf atau simbol yang lain nggak bisa diinput oleh pengguna. Oke, lalu cuma spacernya, ini untuk tingginya dan ini untuk beratnya, dan ini untuk menampilkan BMI-nya. Lalu juga, nah ini untuk menampilkan kategorinya. Nah ini untuk composable ini diperlukan untuk menghandle edit number field, karena ini kan yang diterima tadi hanya angka saja. Jadi kalau nggak ada ini composable ini yang untuk mengatur pengaturannya itu akan bermasalah, karena edit number field itu hanya bergantung pada ini. Oke, jadi ini fungsi calculate BMI-nya tadi. Ini menghitung yang input tadi, berat dan juga tingginya. Ini formulanya berat dibagi tinggi kuadrat. Oke, lalu hasilnya juga yang diambil angka desimalnya itu hanya 2. Jangan di-rounding. Jadi kalau misalnya ada 3 itu diperbulat ke angka ke besar. Lalu ini fungsi get BMI kategorinya. Ini untuk mengembalikan kategori yang BMI yang sudah dibuat di string sini. Nah ini apakah sesuai dengan nilai BMI yang didapatkan. Oke, sini saya sudah akan demonstrasikan. Misalnya sini kita buat tingginya 170, lalu beratnya misalnya kita bikin 80. Nah ini akan tampil BMI-nya 7,68. Nah ini akan dikategorikan sebagai overweight karena di antara 25 sampai 30. Oke, lalu kan saya lanjut ke unit testingnya. Di sini saya buat nama tes fungsi little brown. Nanti kita input berat tingginya 26 cm dan beratnya 113 cm. Nah ini expected BMI-nya nanti yang akan keluar nanti jika kita harusnya sama dengan actual BMI-nya yang dijalankan menggunakan fungsinya. Nanti akan dibandingkan menggunakan assert equals-nya. Nah ini akan saya jalankan saja langsung unit testingnya. Oke, bisa lihat ya, ini tesnya pas. Oke, lalu untuk ini saya akan lanjut ke UI testingnya. Nah di sini ini kurang lebih sama dengan contoh yang ada di modul. Nah, ini membuat compose atau instance-nya dari yang main activity ini. Nah, lalu di sini membuat ini on note with text yang jadi misalnya note dengan teks ini height centimeter ini. Nah, ini akan dilakukan fungsi perform text input yang simulasikan input dari user gitu. Jadi di note ini diberikan input 6, lalu untuk yang beratnya diberikan input 113. Yang nanti harusnya keluar di sini tuh 26,63. Nanti akan dibandingkan dengan yang expected ini. Gunakan exert axis. Kalau salah misalnya
akan tampil di tesnya itu Be My result not found on screen. Ini saya akan jalankan saja ya UI testingnya. Nggak apa. Oke, bisa dilihat ya. Ini tes UI tesnya itu sukses. Dan ini misalnya saya coba ganti nih, yang di expected-nya beda dengan harusnya. Ini saya akan jalankan lagi UI testingnya. Ini kan bisa kita lihat nanti tesnya itu akan gagal karena yang di fungsi assert access-nya itu salah. Nah, bisa dilihat ya, tesnya gagal karena ya ini salah. Oke, jadi sekarang saya akan menampilkan record link untuk studi kasus pertama, yaitu aplikasi tahap atau proses. Oke, ini sudah 80%. Selesai report ini. Oke, jadi bisa lihat ini report linknya sudah selesai. Bisa kita buka di dalam sini, ke dalam folder di update reports, dan bisa lihat di ini di learn results debug. Nah, ini bisa dilihat ini report link untuk studi kasus pertama. Lalu sekarang kita akan lihat untuk report link studi kasus yang kedua. Jadi di konsol. Oke, ini sudah selesai. Terus bisa kita buka di sama juga, tapi folder yang berbeda. Ini sekarang untuk kasus kedua, report link-nya. Nah, ini bisa dilihat report link untuk studi kasus yang kedua, yaitu proses data. Oke, itu saja dari presentasi saya tentang studi kasus yang ada di modul kedua dari praktikum PAM ini, modul praktikum PAM 2. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.